Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Di saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini dan kesempatan ini. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan, dapat kami terapkan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beraih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari pembacaan kita, maka tema yang kita renungkan saat ini yang berbunyi keluarga dan kerja. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita mendengarkan kata keluarga dan kerja, itu berarti berhubungan dengan kepala keluarga atau seorang bapak, ibu, dan di dalamnya ada anak-anak. Di sini Alkitab meletakkan budaya kerja bagi manusia atau bagi anggota keluarga. Budaya kerja di dalam pembacaan kita saat ini, kita lihat ada 3 kalimat yang memiliki makna yang bernilai. Yang pertama, perjuangan. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, inovasi dan keringat. Karena itu, di dalam keluarga, kita wajib menghormati, mencintai, dan menghargai orang tua. Dalam hal ini, ibu, bapak kita yang bekerja keras untuk kebutuhan hidup kita di dalam keluarga. Sehingga sebagai orang-orang yang muda, patutlah kita menghormati setiap orang tua kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan secara baik dari pembacaan kita. Yang pertama, saya ambil ayat 16. Di sini dikatakan, susah payahmu akan kubuat sangat banyak. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kesakitan yang diberikan kepada seorang perempuan atau seorang ibu di saat ia sedang mengandung dan melahirkan anaknya. Tentunya bahwa kita semua ada sampai hari ini. Karena di antara kita ada seorang yang Tuhan amanatkan untuk peduli dan rela mengalami kesakitan, memperjuangkan atau mempertaruhkan nyawanya hanya untuk seorang anak, yaitu saya dan saudara-saudari. Kita boleh ada, kita boleh hadir, dan kita boleh tinggal saat ini. Itu karena ada orang tua, itu karena ada seorang ibu. Oleh sebab itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada ibu-ibu kita yang sudah mengandung dan melahirkan kita. Mereka saat ini ada di rumah. Lalu yang kedua, ayat 17. Di sini dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Artinya, seseorang harus bekerja keras. Saudaraku, ketika kita mendengarkan kata kerja,
itu identik atau sama dengan bapak. Saya mau katakan bahwa bukan saja seorang bapak yang bekerja keras, tetapi ada juga mama-mama yang bekerja keras, mama-mama yang membantu bapak-bapak untuk bekerja keras, untuk menopang kelanjutan kehidupan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita menghormati orang tua kita yang sudah berjuang untuk kehidupan kita, masa depan kita. Lalu yang ketiga, ayat 19. Ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari. Artinya, keringat dari wajah sendiri. Di dalam keluarga, selain ibu dan bapak, ada juga anggota-anggota keluarga lain yang sudah Tuhan karuniakan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Kalau kita lihat atau mendengar kata keringat di wajah sendiri, itu berarti bahwa kita bekerja, melakukan sesuatu yang menghasilkan berkat Tuhan. Untuk semua orang yang sudah bekerja, mari kita berikan dukungan dengan doa dan juga penghargaan bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang menjadi teladan bagi generasi kita hari ini dan generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dari panggilan ke dunia pekerjaan, atau kita semua dipanggil untuk terlibat dan melakukan pekerjaan. Tentunya bahwa kita tidak bekerja saja, tetapi kita mengabdikan diri kita di dalam pekerjaan, melakukan pekerjaan dan bertanggung jawab. Bukan saja pekerjaan, tetapi pelayanan. Bukan saja kita mengabdikan diri, tetapi juga kita memberikan waktu, tenaga, pikiran kita untuk terlibat di dalam pelayanan, untuk membuat suatu perubahan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Ada banyak perubahan-perubahan yang sudah dibuat. Ada banyak karya-karya baru dan inovasi-inovasi dari tangan-tangan mereka yang bekerja, yang melakukan segala hal. Oleh dan sebab itu, kita harus menghargai setiap orang yang sudah bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersyukur kepada keluarga kita. Karena ada keluarga, maka kita ada. Karena ada bapak, ada ibu, maka kita ada sebagai anak-anak, kita ada sebagai anak-anak muda atau sebagai orang-orang muda. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada keluarga kita. Jangan kita menyia-nyiakan keluarga kita, jangan kita menyia-nyiakan orang tua kita, orang yang lebih daripada kita. Tetapi sebagai orang muda, kita harus menghormati dan menghargai mereka. Bapak, Ibu kekasih Tuhan, hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dan juga efek dosa atas alam ini dimaksudkan untuk mengingatkan umat manusia, mengingatkan kita semua tentang akibat-akibat mengerikan dari dosa, dan juga mengingatkan kita sebagai manusia bahwa sesungguhnya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita manusia ini terbatas adanya, sehingga kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, bergantung kepada Allah di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk itu, semua kita, semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita melihat bahwa itu adalah pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka marilah kita bekerja dengan sukacita. Sebab ketika kita bekerja, baru kita mendapatkan hasil. Kalau tidak bekerja, tidak mendapatkan hasil. Biarlah dari tangan kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara selalu dan selamanya akan menuntun di setiap kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya, kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah melalui kuasa-Mu kami dapat melakukan firman Tuhan melalui hidup dan kerja kami. Dari pekerjaan-pekerjaan kami
kami melihat besarnya kuasa Tuhan dengan hikmat dan kuasa-Mu menolong kami. Sehingga sebagai generasi muda, kami menghormati, menghargai orang tua kami yang telah Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, menolong, menyempurnakan kami melalui firman-Mu di saat ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.